teriak dari dalam. Orang gosong, orang gosong, orang gosong, dia bilang gitu. Hah? Orang gosong? Itu dia kan ngomongnya cepat, prepet gitu, jadi gue nggak ngerti orang gosong apa gimana. Ada apaan sih bang? Tuh ada mayat kata gitu. Pas gue lihat gitu, ada yang berdiri bang. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika terjadi kerusuhan 98. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Bang Herman. Bang Herman, apa kabar Bang? Sehat bang. Sehat ya? Ini kejadian horor ketika kerusuhan 98. Ini pada saat itu lu masih umur berapa nih? Itu sebenarnya gue bisa bilang tragedi bang. Tragedi dimana pada saat itu gue masih SMP lah ya. Sekolah-sekolah kayak begitu masih rasa ingin taunya besar, ngerasa punya nyali, pingin dihargain. Gue ya mencoba masuk zona yang mungkin orang bilang ya bahaya buat seumuran gue. Jadi gue tuh wah begitulah bang, nanti gue ceritain detailnya. Soalnya di dalam cerita gue ini ada cerita pilu tentang keluarga gue bang. Ini lokasinya di mana? Kalau pada saat kejadian nih? Boleh disebutin nih? Boleh. Kalau karena ini udah lama ya. Ini kejadiannya itu di daerah Cempaka Putih bang. Oh, Jakarta ya? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya? Iya, Cempaka Putih. Oke. Dan pasti orang-orang situ tahu ini soal ceritanya real. Jadi semua orang tahu bang. Tragedi sih bang ya. Yang aduh kacau bang. Kacau lah ya? Iya. Oke, tahan dulu. Jadi buat kalian yang pengen jadi narasumber juga nih, sama seperti Bang Herman, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam, dan nanti untuk linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Herman, tonton video ini sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Awal kejadian tragedi yang gue bilang tadi itu bang. Awalnya tuh gue dari sekolah kan. Sekolah nih kok guru nggak masuk ngajar. Gue juga bosen kan. Keluyar apa yang gue kerjain nggak jelas kan. Gue lama-lama ini guru kemana kan. Sampai gue cari tahu ke bawah. Gue ketemu guru yang ibaratnya CS sama gue. Pak ini nggak belajar. Man, kamu beres-beres bilangin sama anak-anak nggak usah berisik. Kita pulang cepet. Kan tanda tanya dong gue. Akhirnya gue ke atas lagi kan. Gue di lantai 2. Gue bilang, gue tepuk-tepuknya, bro ini gini gitu kan. Woi pulang cepet kan gitu. Kita kan nggak tahu. Datanglah guru ke atas kan. Anak-anak, bapak mohon untuk anak-anak langsung pulang ke rumah, jangan mampir-mampir karena saat ini kondisi sudah, kalau orang bilang sekarang kan chaos ya. Banyak diceritain karena sana ada yang ribut, ada yang berantem bahasanya gitu kan. Kita orang kan jadi penasaran, pengen tahu bener nggak sih kan gitu ya kalau anak umuran segitu. Akhirnya ya dibubarin sekolah kan. Di tengah jalan gue ketemu pembantu gue, ada mbak gue dulu yang ikut kerja di keluarga gue, namanya Mbak Sri, orang Semarang. Dek, ayo cepet pulang kata gitu. Emang ini mau pulang kan gue bilang. Yuk cepet ditarik gue. Kenapa sih mbak? Iya pulang cepet katanya. Akhirnya gue dibawa. Nah jadi gue tuh dari sekolahan gue dibawa gue ke bapak gue. Bapak gue ini adalah seorang pedagang bang. Pedagang yang punya toko di satu pasar. Sebutin boleh? Boleh. Pasar Cempaka Putih bang. Bapak gue itu dagang baju bang. Dia punya 3 kios. Untuk pada masa itu kehidupan keluarga gue di atas rata-rata lah ya kan. Orang jajan goceng, gue jajannya 8.000 gitu. Ibaratnya gue berkecukupan lah. Gue bisa punya banda apa aja, gue punya mainan apa aja, gue bisa yang gue mau dapat. Sampai itu gue dibawa ke toko
ketemu bapak gue, Dek langsung pulang, Mbak anak-anaknya kunciin nggak boleh keluar gitu. Kan gue bertanya-tanya dong, ini ada apaan sih kan? Ya mbak gue langsung, ayo deh pulang. Nah gue bertiga nih, gue paling gede, adik gue perempuan 2, pulang nih gue. Itu posisinya jam sampai rumah gue ya inget banget tuh jam 9. Jam 9 gue pulang, gue dikunci. Tapi mbak gue ini gelisah. Gue tanya, Mbak kenapa sih? Ini loh dek, orang ada rusuh, jarah-jarah. Gue nggak ngerti jarah-jarah rusuh. Rusuh gue tahu, jarah-jarah gue nggak tahu pada saat itu. Apaan sih jarah-jarah ya? Itu ngambil-ngambilin barang orang. Wah ini gini-gini. Udah mulai ngerti gue. Oh, rasa ingin tahu gue keluar kan. Kayak gimana sih, ya kan? Akhirnya bener bang, gue dikuncin. Mbak gue ini karena mungkin dia loyal sama keluarga gue. Tahu nih, tenaga dia dibutuhkan di toko bapak gue karena pasti kan udah prepare nih serangan kan orang. Jadi udah ada isu bahwasanya gerombolan massa ya entah dari mana itu asalnya itu orang sedang mengarah dari arah Pulau Gadung menuju Pasar Cempaka Putih dan akan laju ke Atrium. Jadi dia tuh nyisir bang. Mbak gue keluar kan, dikunci gue. Tapi gue yang namanya orang kan bisa dikunci. Gue gimana caranya bisa keluar kan. Gue walaupun udah diancam sama orang tua gue, awas jangan keluar, awas gini-gini dimarah-marahin. Tetap yang namanya jiwa-jiwa umur segitu ya, pengen tahu nih apa sih, kayak gimana sih rusuh ya kan, kayak gimana sih jarah-jarah ya kan. Mulai itu ya kan udah mulai banyak suara-suara yang nggak pernah gue dengar. Pumpang ya kan. 1, 2, 3 jeger, 1, 2, 3 jeger. Gue keluar dong. Jadi bisa gue gambarin itu adalah di sini Pasar Cempaka Putih, seberangnya itu lokasi gue punya rumah bang. Orang tua gue punya rumah, permukiman lah, perkampungan. Jadi gue keluar aja tuh udah langsung lihat orang lagi rusuh. Adrenalin gue naik bang. Memang kata, seru, yang gue lihat seru awalnya. Bukan rasa takut, seru. Wih kayak seru nih kan. Coba lagi, maksudnya gue pengen menyatu dengan manusia-manusia itu bang, yang nggak tahu gue dari mana asalnya. Gue coba membaur, masukkan sampai gue tahu manusia-manusia itu sedang ngebongkar ngejarah. Jadi proyek di belakangnya Pasar Cempaka Putih. Jadi proyek itu adalah tempat orang-orang berniaga dulu bang, yang kayak, jadi tuh situ ada bioskop, ada elektronik yang gede-gede gitu, toko-toko swalayan, Hero, ada Bata, pokoknya yang pada saat itu yang punya merek lah, ya kan. Gue ngeliat orang, jeger, 1, 2, 3, jeger, dia tuh air yang ngeringsek, masuk, ngambil apa yang dia bisa ngambil bang. Di situ gue termenung, bengong, dan bingung apa yang harus gue lakuin. Sedangkan gue tahu itu salah, gue tahu itu kriminal, dan gue juga tahu bapak gue juga dagang, dan nggak mungkin juga gue melakukan hal seperti itu. Jadi gue hanya kayak macam wartawan aja gitu. Jadi gue hanya melihat, oh ini orang kayak begini gitu. Sampai suatu ketika gue ngelihat orang bang ngangkat TV. Dulu kan kalau TV itu kan yang gede tuh, yang tabung. Gede satu ya, angkat bang, wajar ya. Tapi yang nggak wajar apa bang? Ini bang, kakinya ini ngaple, jalan masih bisa jalan. Gue bingung, ini kok orang bisa jalan, kakinya udah boek, itu darah bukan darah lagi, udah kayak, udah mandi darah tuh kaki. Santai jalan, minggul, sampai dia di satu titik di mana dia naruhin TV, karena dia ditahan sama orang katanya kaki lu berdarah. Dia nggak tahu kakinya dia berdarah bang, ternyata pas dia lihat kakinya dia berdarah ini setengah, dia buka bajunya, dia ikat bang, dia jalan lagi, lanjut lagi. Umur segitu gue bingung, ada orang sekuat itu bang. Akhirnya gue penasaran, ini orang anak mana kan. Gue petak, orang-orang mana sih. Dia bawa TV tuh. Yang sebelah sini TV juga udah pada dibakar bang.
Ada TV, tumpukan TV, ada alat elektronik yang udah dibakar, udah rusuh, chaos, ya kan. Jadi gue pengen tahu nih anak mana sih, ya kan, bang, jalan. Ya kalau kita mah kaki kepentok, udah nggak bisa jalan, bang. Akhirnya gue ikutin ini anak mana nih. Di sebelah kiri nih, bang, yang paling ada ibu-ibu pakai daster, lagi hamil gede, ngangkat apaan? Kulkas 1 pintu, warna putih, mereknya Sanyo. Gue ingat karena kulkasnya mirip punya gue. Gue bengong. Satu, gue lihat orang kakinya boek, nggak rasa sakit. Satu, ada lagi ibu-ibu ngangkat kulkas 1 pintu sendirian. Dan ibu-ibu itu termasuk orang yang menjara. Betul. Bukan pedagang untuk menyelamatkan, bukan ya? Oke. Di tengah-tengah gue kebingungan menganalisis ini sebenarnya kejadian apa, kok orang bisa begitu. Tiba-tiba, dar! Orang semua, bang, udah kayak semut. Keluar dari aktivitas menjara itu, bang. Keluar semua. Ada yang loncat, kesono kesini. Gue bingung mau lari kemana. Pas gue mau belok kiri, itu ibu-ibu yang ngangkat kulkas 1 pintu udah rebahan di aspal, bang. Nggak gerak. Gue bingung, gue mau lari kemana nih. Akhirnya gue pilih ke kerumunan itu, ya kan. Ya ibarat kata kalaupun ada orang yang mau usaha mau nembak gue kan 50-50, gue bisa membaur orang gitu kan. Itu jelas ditembak, bang. Si ibu-ibu itu? Tapi nggak pakai seragam yang nembak. Karena nggak ada yang, gue lihat nggak ada yang pakai seragam. Ya tau sendiri kan seragam mana yang punya tembakan. Rebahan tuh ibu. Nggak ada orang yang peduli. Yang lain sibuk dengan jaharannya masing-masing. Lah gue takut, bingung, gue mau lari kemana. Akhirnya gue putusin buat lari ke tengah-tengah kerumunan supaya buat gue membaur. Ya amit-amit gue kena tembak juga kan. Akhirnya gue lari, bang, ke tengah. Sampai gue terhenti dengan itu tadi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini apaan lagi, ya kan, gue lihat. Orang lagi bobol ATM Bank DKI, dicongkel, didorong, dipukul. Udah bawa alat dari rumah tuh, modal tuh kali orang. Gue liatin ada setengah jam nggak kebuka-buka, itu memang bonyok doang. Gue bilang nih duitnya ada gak ya kan nih orang. Iya. Nah udah capek juga gue nontonin orang itu. Sampai di mana udahlah gue capek gitu, gue pengen pulang. Takut bapak gue datang, gue nanti kena pukul ya kan. Karena ancamannya kan, papa lihat nanti keluar pukul nanti kan gitu ancamannya. Akhirnya gue tahu nih, kayaknya udah cukup gue untuk menjadi apa ya, wartawan gelap lah ya kan. Anjay. Menghimpun data yang gak penting juga buat gue. Cuma ngerasa penasaran, ingin tahu kayak apa sih kerusuhan itu sebenarnya, ya kan. Tapi nyokap pada saat itu nggak ngelarang lo keluar? Kan gue sama pembantu gue nih bawa ke rumah orang tua gue. Oh, bokap nyokap ada di pasar. Prepare lagi. Iya. Nah gini bang, gue ceritain. Bokap nyokap gue itu prepare juga bingung. Kalau dia bawa barangnya dia ke rumah, resikonya gede, lebih gede lagi. Ditirakin maling, bang. Oh. Iya, takut ditirakin maling, takut dirampas. Ya kan. Jadi memang dia bertahan di pasar itu, pasrah gitu apa yang akan terjadi gitu loh. Tapi ya kita udah defense gitu, melakukan segala cara lah orang-orang itu kan. Sampai suatu titik yang gue ceritain tadi, orang lagi bobol ATM. Gue ke atas, bang. Nah, jadi di proyek itu, bang, ada yang tadi gue bilang, ada bioskop, di lantai 2-nya nih ada biliar, ada Bank DKI. Di pojok sono ada diskotik, bang. Iya, ada juga swalayan juga. Nah, gue itu kan bisa dibilang anak pasar, bang. Anak pasar itu ya aktivitasnya di pasar, di proyek itu main, ya kan. Jadi gue kenal banyak yang pedagang-pedagang yang kerja di sono gitu. Sampai gue juga suka aktif bermain dingdong, bang. Lo tau kenal dingdong? Tahu. Dingdongnya gini, asik dingdong. Nah, jadi gue karena gue kecil itu gue punya guru lah. Guru dingdong lah, ya, les privat. Jadi orang tersebut sedang asik menonton orang-orang itu lagi ngejar. Gue bisa bilang dia om lah ya kan.
Karena kan gue kecil, dia gede, ya panggilannya kan pasti om bukan bang. Woi pulang lo kan gitu, diteriak. Pas gue liat, woi om, gue bilang, turun om, gue bilang gitu kan. Enakan dari sini ngeliatnya, kelihatan semua, dia bilang gitu. Iya udah, gue bilang, awas tuh bapak lo, dia bilang gitu. Bapak gue kan lagi di toko, prepare, nggak mungkin dia ke tengah kan gitu, gue pikir. Lagi pula, gue pikir gue doang yang berani kali. Ternyata bapak gue di samping gue bang, langsung gue ditarik tangannya, pulang gitu. Ya nurut lah gue kan bang, pulang. Sampai rumah gue ngomel-ngomelin, dan gue dikunci lagi. Dia pulang ke pasar. Ya mungkin ada feeling kali ya, ini kayaknya anak gue pasti. Iya. Untungnya langsung ketemu ya. Iya bang. Itu kan di tengah keramaian kan. Iya. Dan akhirnya ya gue di rumah itu sampai jam 4 mau jam 5 lah. Langsung gue dengar pasar kebakar, dibilang gitu. Kalau gue inget bang, pasar kebakar. Wah gimana nih? Rasa ingin tahu, gue keluar lagi bang. Gue bagaimana caranya gue keluar dari rumah nih? Gimana caranya nih? Sedangkan udah dikunci semuanya. Gue keluar dari genteng bang. Jadi gue ke lantai 2 gue, tempat jemuran. Gue turun dari tiang kelonong. Turun. Gitu. Dari ya. Sampai bapak gue bilang, nggak habis pikir kok anak gue bisa kayak gitu ya. Lah, gue keluar bang. Gue ngeliat, ya Allah, pasar bener kebakar bang. Yang gue pikirin apaan? Bukan orang tua gue bang. Bukan dagangan orang tua gue. Itu om yang di atas tadi. Dia terperangkap bang. Karena orang itu pas posisi kerusuhan itu, sebelum kerusuhan, dia tuh tertidur bang. Tidur. Si bos itu Kotoni namanya. Kotoni. Yang namanya, lo tahu kan pada saat kejadian itu kan bersifat rasis. Ya kan? Dia pasti menyelamatkan diri dan menyelamatkan asetnya kan. Dikunci semuanya bang. Total. Bentar, lo tahu dari mana kalau si om itu tidur? Kan gue ada pembicaraan yang sebelum ini nggak gue kasih tahu. Jadi tuh gue pembicaraan itu gue ngomong sama dia, bang turun bang, bang turun. Lo di sini asik, gitu kan? Gue dikunciin. Karena kenapa ya? Satu, dia memang asik bang di atas itu. Kalau ngeliatin orang ke bawah kan, satu aman. Dia nggak pernah kepikiran kan bahwasanya tempat itu akan terbakar. Jadi dia ya di situ. Si tempatnya itu udah dikunci gitu. Pastilah bang. Iya. Karena apa ya, lo tahu sendiri lah, menyelamatkan aset, menyelamatkan itu bagaimana caranya ya dikunci. Sama satu lagi apaan? Dipilok pribumi. Oke. Pasti lo tahu. Tahu. Ya kan? Gue langsung keluar, yang gue pikirin itu bukan bapak gue, bukan mak gue, bukan dagangan ya orang tua gue, bukan. Yang gue pikirin itu bisa keluar nggak tuh si om, gue bilang. Sampai gue ketemu teman gue yang sekarang juga udah almarhum, bilang, lu kenapa ya, kata gitu. Tadi gue lihat si om nih. Gue sampai sekarang bang inget wajahnya. Perawakan yang kurus, terus kumisan gitu, rambutnya belah tengah gitu, kayak orang-orang dulu kan gitu gayanya. Ini orang bisa hidup apa ya, bisa. Soalnya itu kalau untuk loncat juga pasti inglo juga, bisa lewat lah bang ya, lantai 2 ya kan. Inglo pasti, gue yakin. Nggak berani, gue yakin. Dia pasti mikir bagaimana caranya menyelamatkan diri di dalam gedung itu, gimana cara yang gue pikir. Gue selalu berpikir gitu, apa yang dilakukan sama om itu gitu, gue pikir. Ya udah gitu ya kan, kebakaran ya udah gitu. Gue mau maju juga, gue takut makian bapak gue bakalan dikena pukul. Akhirnya gue terima, gue ditarik lagi sama tetangga gue. Udah, dek, di rumah aja, gak usah keluar. Gue dikunciin lagi sama tetangga gue. Akhirnya gue tahu nggak bang, datang bapak gue nangis bang. Dek, bapak udah nggak punya apa-apa lagi. Toko kebakar semuanya, dia bilang. Bapak gue nangis. Tahu nggak? Apa gue telat peduli waktu itu? Kagak. Yang gue pikirin itu om itu bang. Sumpah. Karena gue ada kedekatan, dia kan ya macam guru gue main dingdong lah ya kan. Jadi gue setiap hari kalau gue ketemu dia tuh ya ada ikatan juga sama dia. Uang bisa dicari dalam pikiran gue gitu ya. Cuma gue, ini orang selamat apa enggak?
Ah selamat lah kan, gue bilang. Ah ini orang pasti punya otak, gue bilang. Oke kan. Kebakaran selesai bang. Barang-barang udah hancur. Gue keluar dong. Gue ngelihat ATM itu udah nggak ada. Jadi gondol. Polis lain, orang nggak boleh masuk. Oke kan. Gue ke belakang lihat toko bapak gue kan. Emang udah habis sih kan, kebakar. Ya udah mau gimana lagi. Pada saat itu nggak ada raut wajah gue sedih. Emang karena memang ya udah besok beli lagi. Gue taunya ya bapak gue punya duit kan gitu kan. Bapak gue nangis, kenapa lo nangis sih pak, kan besok tinggal beli lagi kan. Gue taunya itu bang. Gue nggak tahu apa bapak gue punya modal apa enggak, gue nggak tahu. Yang gue tahu bapak gue punya duit, besok beli lagi, bangun toko, kita dagang lagi gitu. Ternyata ya enggak bang. Ya terpuruk lah bahasanya kan. Terpuruk. Ya udah gitu ya. Yang biasanya gue berkecukupan ya biasanya pak jajan nggak, udah nggak ada lagi. Sampai bapak gue memberhentikan secara halus si Mbak Sri dengan keadaan seperti ini kayaknya gue dengar bapak gue ngomong kayak gitu, udah nggak bisa memperkerjakan Mbak Sri lagi. Itu setelah berapa hari? 2 hari. Oke. Kan orang kan dikasih makan, orang juga dibayar bang. Kan memang ya mungkin pada saat itu gue juga nggak tahu pastinya, cuma kayaknya bokap gue juga habis belanja gede kayaknya, jadi pasti nggak tahu kali, nggak ngerti juga gue sampai ya begitu. Dan gue nggak peduli itu bang, ya duit bisa dicari. Yang gue pikirin itu memang gue udah feeling bang, gue udah feeling. Sampai polis lain sehari, 2 hari nggak ada yang masuk bang. Sampai jam ketiga hari bang, itu ada yang namanya tim ngais. Tahu nggak tim ngais? Jadi ketika ada suatu kebakaran itu, ada orang-orang yang ngambilin besi. Di situ juga kan ada Bank DKI itu yang ngarepin duit-duit yang kebakar setengah. Kali aja ada berangkas yang bisa digotong kan gitu, bikin tim ngais tuh. Dan gue juga tertarik gitu, kayaknya seru nih ya gitu kan. Akhirnya gue juga mengikuti adegan-adegan apa kegiatan tersebut. Ngais gue bang, ngais. Emang dapat gue logam-logam gope-gope gitu emang banyak. Oke, sampai suatu jam berapa ya? Udah mau sore lah itu. Ada yang teriak bang. Ada yang teriak dari dalam. Orang gosong, dia bilang gitu. Hah? Orang gosong, gue bilang. Itu dia kan ngomongnya cepat, prepet gitu. Jadi gue nggak ngerti orang gosong apa gimana. Ada apaan sih bang? Tuh ada mayat kata gitu. Hah? Langsung bang, feeling gue jelek. Gue lihat rambut batangnya yang gue pikir itu udah nggak ada ya kan. Kumis tandanya dia gitu, yang gue tahu dari fisiknya dia, rambut batang nggak, kumis nggak ada. Dia bukan nih, gue bilang gitu ya kan. Masa dia, gue bilang jangan dong ya kan. Tapi gue tahu dia punya cincin bang, punya cincin. Gue hafal karena mending dong kan gini bang, kelihatan cincinnya doi. Cincinnya dia itu, gue bilang. Langsung ada polisi itu kan, polisi yang itu udah mas keluar ya kan gitu. Pak saya tahu pak, ini pak orangnya pak, gue bilang gitu. Kamu tahu iya pak yang jaga di atas pak bioskop, gue bilang. Kotoni langsung ditelepon karena kan si polisi itu kan tahu lah kan, sebagai pengamanan situ pasti punya nomornya Kotoni. Kotoni ditelepon ya kan, ditanya lu bener nggak punya yang ini atas nama ini kan gitu. Bener bang, ini. Datang Kotoni. Itu Kotoni datang aja bang, kena rampas bang ininya. Apa? Kalung. Iya, kan ini kan. Etnis tertentu itu. Tampak. Wah, kacau gue bilang. Itu ada polisi, bang. Ada. Gue langsung diituin. Gue sampai bengong. Sekasar itu kah orang aja kan ngerampas aja. Nggak bisa ngelawan, nggak berani ngelawan. Apa dia bingung apa mau ngelawan gimana ya kan? Orangnya banyak ya kan. Yang dia tuju langsung ke lantai 2. Gue ngikut karena gue kan sama Kotoni kan kenal. Dia ngeliatin ya sama kayak gue, rambutnya, kumisnya kan gitu. Lama dia mikir. Langsung bilang, cincinnya kok. Pasti lihat, cincinnya. Nangis langsung sujud di deket kepalanya itu mayat. Ngerasa bersalah bahwasanya
Dia nggak ngecek dulu ke dalam, main kunci. Buru-buru bang. Oh. Buru-buru. Iya. Buru-buru kan. Dia juga takut. Dia juga mau ngamanin aset. Ya semuanya cepet lah bang. Iya. Sedangkan orang ini lagi tidur di dalam bioskop bang. Di situ lo akhirnya tahu karena ternyata si Om ini tidur. Karena memang tertidur. Aktivitasnya begitu. Iya. Apa ya, gerakannya kebaca lah. Kalau nggak dia di situ, kalau nggak ada di situ dia nggak main dingdong, nggak kemana-mana dia. Cuma gue sedih gitu loh ya kan. Kenapa sih lu nggak menyelamatkan diri gitu ya? Loncat aja ke paling patah doang kaki lu ya kan bang. Kenapa lu mencoba bertahan di api gitu kan? Nggak logika gue juga bang. Api gimana di asap gue juga nggak ngerti. Cuma itu gue selalu berpikir kenapa sih lu nggak loncat gitu loh? Kenapa sih lu nggak loncat? Sampai sedetik itu lagi nangis-nangis sekotoni, ada lagi yang teriak bang. Ada lagi nih pak. Tapi bukan di lantai 2, dari bawah teriak. Ternyata di diskotik bang. Di diskotik pas banget kata orang itu di bawahnya AC. AC yang kayak gini nih. Dia ada di bawah situ. Airnya dibawa lah ya kan, kelar itu. Dan gue tahu kenapa pasar itu, proyek itu kebakar. Karena manusia itu bang. Dia AC lagi nyala, dia cabut. Karena mungkin pengetahuan kurang. Dia main linggis aja kali ya kan. Airnya konslet, kesetrum, akhirnya kebakaran bang. Oh, ini berarti salah satu korban penjara nih ya? Ini si penjara ya? Yang ini nyongkel AC. Iya. Yang satu ini bingung mau lari mau kemana. Ya kan? Tetep lah ya, orang bubar, tetap kalau malam itu ada tim ngais juga bang. Jadi yang mencari-cari keuntungan di bencana lah ya kan. Tim ngais tuh. Malam itu gua juga pengen juga kan ikut-ikut gitu kan. Pada masa umur-umur segitu kayaknya tuh seru. Yang gue cari tuh seru nih kayaknya ngais nih. Malam-malam ya kan. Tapi banyak juga bocah yang ikut gak? Banyak bang, dapat ada duit kebakar separoh gitu ya kan. Duit kebakar tuh. Yang gue takutin itu adalah ketika malam itu kan dia kan modalnya kan cuma ini bang, center ya. Enggak semua orang juga pada itu punya center. Cuma kadang juga mau modal lilin, nyari-nyarin duit kupean. Nyari-nyarin duit robek. Di situ ada banyak bang, banyak. Gue juga dapat banyak. Nah suatu ketika ada lagi yang teriak bang, mayat hidup. Gue bilang mayat hidup apaan? Nih kan ibu-ibu tuh teriak mayat hidup. Ya nggak jelas juga ceritanya gimana. Akhirnya kan orang pada ngumpul. Kesurupan bang. Tapi pakai logat etnis tertentu. Cuma orang itu bukan etnis itu. Paham gak? Iya. Orang yang kesurupan bukan etnis itu. Tapi logatnya etnis tertentu. Gue tahu dia bukan etnis itu. Dia ngomongnya tuh kayak gitu. Gitu kan. Kok ngomongnya kayak gitu tuh dia? Kenapa itu ya kan? Udah kan dibawa ya kan, diseret lah bahasanya kasar, memang diseret sih kan, diseret keluar dan dihentikan tuh kegiatan. Cuma adalah yang gede-gede itu masih aja ngelanjutin, yang besinya yang dipotong, yang keramiknya dicongkel ya kan, ada tuh. Hari berikutnya ada yang bawa gerobak, niat, maksudnya emang mau, ya mungkin dia udah nyongke mila-mila tinggal gotongnya doang. Iya. Ya kan, tinggal gotongnya doang bang. Di titik tuh tempat kejadian, penyebab kejadiannya kebakaran itu yang konsleting itu. Ternyata dia pede tuh langsung lantai 2. Dia mungkin udah nyembunyiin yang mau dibawa kan. Itu kan kucing-kucingan kan, ada security-nya juga. Security proyek udah menjaga di titik sini. Cuma tetep aja bagaimana mungkin udah kong-kali atau gimana kita kan nggak tahu. Pokoknya pas kejadian itu dia jerit-jerit. Sama juga prosesnya, tapi dia etnis itu juga. Jadi si etnis itu kemasukan etnis itu lagi menggambarkan bahwasanya tolong ambil saya, bahasa artinya gitu. Tolong ambil saya. Katanya gitu. Kita orang kagak ngerti bang. Ditarik lagi kan keluar. Ya maling. Tapi kesurupan. Ada yang ngerti bahasanya dia kan, tolong ambil. Gitu. Ngomong apaan sih kata security-nya kan gitu. Tolong ambil saya kata gitu.
Maksudnya apaan itu bang saya? Itu ternyata bang, setelah bahasanya sih dicari tahu, yang si mayat ini nggak diurusin bang. Dalam artian, iya gue pingin dikubur, ternyata tuh mayatnya itu setelah dicari tahu itu belum dikuburin. Tapi dia udah dievakuasi. Udah diambil. Iya. Jadi ya mungkin temannya atau ngapa saya nggak tahu ya kan, saya juga nggak ngerti. Cuma dia satu golongan itu yang suka itulah ya kan. Akhirnya ada yang ngerti Pak Haji tuh Juragan Ayam disadarkan. Kamu merasa punya kehilangan teman nggak? Dia bilang gitu. Ada Pak, gini kan gitu. Kamu kantor polisi sekarang. Kantor polisi. Itu masih dalam plastik di kantor polisi bang. Belum dipindahin ke rumah sakit. Jadi minta dikuburin itu itu. Ya tim ngayes itu tetap aja yang ngambilin besi, ngambilin nyongkelin keramik gitu kan, maling-malingin itulah. Udah kelar kayak begitu ya makin perketat lah intinya. Yang banda-banda yang bisa diselamatin lah sama security sana kan. Suatu ketika kebakaran itu kan orang pada nyelamatin barang dagangannya masing-masing. Ya kan? Jadi bos Juragan Ayam itu punya anak buah kebakar juga di situ, Bang. Karena apa? Dia sibuk nyiram. Itu balok jatuh, Bang. Nimpa dia. Wah. Apa ada yang nolongin? Nggak ada, Bang. Nggak ada yang nolong, nggak ada yang lihat, nggak ada yang nolong. Tahu-tahu si bos ini kekurangan, kok pegawai gue hilang satu gitu kan. Dicari. Udah setengah kebakar, Bang. Karena udah timpa sama api itu. Ya, yang udah meninggal ya kan. Ya nah, saya itu penyesalan. Karena satu, panik. Karena takut. Tergesa-gesa ya kan. Ya, semuanya itu chaos, Bang. Nggak ada apa yang namanya nyelamatin masing-masing lah ya kan. Yang ada asetnya yang diselamatin, dirinya yang diselamatin, orang tuh nggak peduli sama orang lain, Bang. Itu yang gue lihat. Gue kesana kemari kayak jadi wartawan yang mencari informasi karena penasaran gue gitu kan. Karena pembantu gue udah nggak ada, Bang. Udah dipulangin. Jadi gue bebas kemana aja. Nggak ada yang ngawasin. Jadi gue cari tahu, penasaran gitu. Selesai, semuanya udah berjalan normal. Jadi di proyek itu kan ada lapangan parkir, Bang. Panjang loh. Jadi setiap malam itu kita punya kegiatan main bola di sono, Bang. Main bola. Jadi panjang bola. Main bola jam 9 sampai jam 12 kita baru bubar. Jam 9 malam. Ngadu lah bahasanya kampung sini sama kampung sono ya kan. Ini berapa hari setelah kejadian ini? Seminggu lah. Udah semingguan ini? Seminggu. Oke. Itu polisi kan udah ditarik orang. Tim ngayes juga udah nggak berani, Bang. Udah ditangkepin, bahasanya kasarnya ditangkepin tuh ya mungkin gimana gue juga nggak ngerti. Cuma udah nggak ada lagi lah tim ngayes tuh. Jadi kita orang bisa main bola, Bang. Kita main bola di sono, memang security juga orang kita juga, orang kampung situ. Kita main bola. Ini pas banget gue main bola, Bang. Main bola tendang sini, tendang sana ya kan. Sampai suatu ketika gue nendang itu ya kencengan kali apa gimana kan, kita nggak tahu main bola. Terus masuk ke toko elektronik, bola bos, gelap. Ya namanya gue nendang ya kan, gue tanggung jawab dong. Gue ambil lo bolanya lon gitu. Ya mau nggak mau gue masuk dalam. Gue masuk, ya kan. Wah takut gue bilang. Udah masuk lo cepetan main. Akhirnya gue ya udah gue main, masuk pelan-pelan ya kan, di antara keramik yang pecah tuh, Bang, sama beling. Jalan pelan. Gue nemu bola ya, Bang. Gini. Tok. Pas gue lihat gitu ada yang berdiri, Bang. Gempal. Gemuk gitu. Gelap kayak siluet gitu, cuma jelas itu anjing ini apaan nih gue bilang. Gue lari, Bang. Tapi sebelum lari itu gue ambil keramik, ada pecahan keramik, gue sambit ke situ, Bang. Buat kena. Gue lari. Weh, lu lihat nggak?
apaan itu ada orang berdiri di situ bego tuh. Mana kan gitu. Rame tuh. Ada yang ngeliat, ada juga yang nggak ngeliat. Mana lo? Akhirnya sama anak-anak disambitin bang, sama keramik. Gue nggak nyambitin, udah nggak nyambitin, yang lain nyambitin. Gue udah mulai diam megang bola, teman gue nyadar. Lu berdarah tuh bro, berdarah. Gue lihat. Ini bang sisanya itu, ada berdarah. Ya gue nggak ngerti ya bisa berdarah karena gue keramik itu gue lempar saking takut, saking kencengnya gimana. Gue berdarah nih ada sisa-sisanya nih. Gue bilang anjing, gue bilang setan bikin gue berdarah, goblok gue bilang. Intinya, iya itu tadi si siapa yang namanya tuh yang etnis itu yang kebakar minta diambil, itu belum diambil bang di kantor polisi. Karena apa sih temennya itu juga nggak berani ke kantor polisi karena dia juga maling kan. Jadi kalau mau ke situ nanti juga jadi penyakit, nggak ada yang berani ngambil. Orang semua tuh pada sibuk dengan kesana kemari, sibuk mengamanin aset, polisi juga sibuk sama yang lain, kemana juga pada sibuk. Nggak ada yang ngambil tuh sampai ada sekitar 10 hari bang. 10 hari tuh di situ. Gila gue bilang. Yang gue tekenin di sini adalah kejadian itu sangat apa ya, bagi gue tuh cepat. Rasa penasaran gue tinggi, pengen tahu tapi bahaya. Satu lagi keluarga gue kena musibah, tapi gue herannya gue nggak peduli bang. Karena bagi gue itu semua harta bisa dicari. Cuma gue kehilangan orang yang sebenarnya kalau menurut gue kalau dia yakin, kita nggak tahu bang itu pasar bakal kebakar kan. Pasal kita nggak tahu, dia juga nggak tahu, intinya dia mati kebakar aja. Ya semoga nggak ada kejadian kayak gitu lagi ya di Indonesia ya, karena ngeri banget. Jangan deh bang, jangan lah. Iya betul, udah bukan manusia lagi kalau gue lihat bang, orang beringas, rasa takut nggak ada, kriminal ngambil barang orang, ngejarin orang. Habis yang dicari, habis yang ditakutin, ngerusak barang orang, ngambil. Apa iya lo bakal jadi kaya? Kelakuan lo, kekonyolan lo jadi musibah buat orang lain. Kaya juga kagak, nyongkel AC, ya kan? Itu bang. Kesindir gue. Hah? Gue waktu tahun 98 gue ngambil susu di supermarket. Oh, lu jadi pelakunya juga bang? Ya serius loh. Oh. Di daerah Jatinegara. Lihat lo orang-orang kayak gitu. Lihat gua, lihat itu ngeri banget sih. Lihat lo. Ya sama waktu pada saat itu ya rasa penasaran gue tinggi gitu kan, hingga akhirnya ya ikut-ikutan gitu. Cuman itu kayak ya udah gua ngambil lo bang. Ngambil susu gua 1 kaleng. Apa iya jadi kaya? Kan enggak kan? Iya, maksudnya itu karena apa ya iseng bocah gitu, penasaran. Iya, penasaran. Kok pada ngambil sih, bebas. Aku ikutan gitu. Seru kali ya. Iya. Bukan kayak bebas, enak banget gitu ngambil. Iya, ngambil. Ternyata itu memang pada situ justru gue lagi dalam bahaya gitu. Kita nggak tahu kan nggak tahu, bahaya yang akan menghampiri kita. Lu sibuk ngangkat TV, sibuk ngangkat ikut-ikutan temen juga soalnya. Oh, ikut-ikut. Ya kan banyak bocah-bocah. Iya. Nah, yang gue tanyain ketika itu di daerah lo atau di pasar tersebut nih, ada berapa korban jiwa total? 3. Oke. Satu yang nyongkel AC, satu yang gue bisa bilang kata om ya, gue manggilnya dia om, satu lagi anak buah juragan ayam. Itu yang tragis itu ya, anak buah juragan ayam bang. Oh, kalau yang etnis yang masih ada di kantor polisi itu bukan di situ? Itu penyebabnya. AC dicongkel sama ini dilinggis. Konsleting, ya kan, kebakaran semuanya. Itu dia. Dan gue juga bingung ya bang, nih yang pingin kita berpikir lah, kita sharing gitu. Jarak proyek sama pasar Cempaka Putih itu bisa dibilang 2 mobil berjajaran jaraknya. Jadi kalau mobil berjajar gini tuh jaraknya segitu bang. Bagaimana ceritanya api itu dari sini awalnya bisa ke sini bang? Coba bisa aja angin. Bisa juga angin nih. Bisa. Rembet. Apalagi kan konslet kan itu. Iya. Cuma yang gue sesali itu orang pada sibuk dengan dunianya sendiri. Orang juga udah nggak peduli sama orang. Ya intinya selamatin masing-masing bang. Kalau soal ibu-ibu yang tergeletak itu gimana tuh? Lu nggak tahu ya? Nggak ada yang minggirin. Iya. Tapi pada akhirnya ada sekitar 5 detik terus
5 detik gue mikir tuh bagaimana caranya gue lari kemana nih, gimana nih, aman nih. Gue mikir cepet kan. Tempat yang aman itu adalah kerumunan kalau menurut gue ya. Karena ya random lah ya kan, kalau orang mau nembak ya bisa ketutupan siapa kan gitu kan, ngaling-ngalingan gimana. Kepikiran gue gitu bang pada saat itu. Gue lari ke kerumunan situ. Ya kalau itu ibu-ibu 5 detik cukup lah untuk orang peduli, orang kedor itu ada respon bang kalau menurut gue. Wah orang udah kacau bang. Satu mungkin nyawa juga udah nggak ada harganya. Ya, apa sih yang gue bingung sampai saat ini tuh orang-orang yang pada saat itu ngejara ya, yang ngangkat TV, yang ngangkat elektronik itu ya, apa sih yang dicari sama dia? Itu loh yang gue pikir. Apa yang menyebabkan, yang memotivasi orang melakukan hal itu gitu loh? Apa kelaparan? Enggak. Apa dia besok makan atau enggak, kan nggak harus melakukan hal itu, ya kan? Lo nggak punya uang juga nggak usah ngejara barang orang. Mau negara mau kayak gimana pun apa ya harus lo ngejara, kan enggak. Lo mau berpolitik kayak apa segala macam ya jangan lo ngejara barang orang, ngerusak barang orang. Apalagi kita kan negara kesatuan, di mana di dalam itu banyak orang-orang, suku-suku etnis, nggak usah yang kayak begitulah. Kan kita jadi takut. Nggak, gue sampai saat ini gue masih berpikir apa sih yang menyebabkan orang bisa seberingas itu bang? Ya kalau mungkin kalau abang ini bilang ikut-ikutan kan ngambil susu ya. Bisa jadi itu juga. Apaan? Ikut-ikutan. Iya, terus aji mumpung gitu. Aji mumpung. Ya bisa jadi. Iya. Nggak ada yang tahu. Ekonomi juga lagi hancur pada saat itu. Nah ini balik lagi ke cerita lu nih bang. Tinggal di situ tuh udah berapa tahun tuh? Maksudnya setelah pasca kejadian itu pun lu masih tinggal di situ? Masih sampai berapa sekarang. Oh, sampai gue sekarang. lahir sampai sekarang. Nah ada cerita yang horor yang berkaitan dengan itu gak? Sebenarnya ada bang, cuma gue kalau mau gue ceritain, tempat itu sekarang bukan jadi kayak proyek yang banyak niaganya. Sekarang tuh berubah jadi hotel. Di satu ketika itu bapak gue kan punya mobil bak lah, bukan namanya orang dagang kan, pasti punya mobil bak. Dia itu parkirnya di situ. Jadi parkirnya di basement. Bayar bulanan. Jadi setiap dia kelar dagang atau mau berangkat dagang, dia pasti ngambil mobilnya di situ. Suatu ketika bapak gue itu pulang dagang di saat dia capek, di saat dia udah pengen buru-buru rebahan. Nah, dia cerita sama gue waktu gue di rumah tuh kan, dipakai bahasa logatnya dia ngomong sama mak gue, jadi gue mengerti gitu loh. Kenapa pak? Gue bilang gitu. Mobil nyala sendiri. Papa udah keluar, udah matiin, kok nyala lagi kata dia gitu. Maksudnya gimana? Papa udah di luar, udah matiin mobilnya, tapi kok bisa nyala lagi, dia bilang gitu. Papa lari. Kata mak gue gini. Bahasa Padang tapi agak kasar ya, Bang. Gimana ya ngomongnya? Takut melukai hati orang. Kamu ini bego apa? Mobil ditinggalin dalam keadaan nyala, kata mak gue gitu. Akhirnya gue sama bapak gue balik lagi ke situ. Masih nyala, Bang, mobilnya. Kunci. Bapak gua udah mau pergi berlalu. Mobil bak tuh kan nutupnya kasar. Bak gitu ya kan. Mobil bapak gua tuh udah pergi berlalu. Baru berjalan berapa langkah nyala lagi kata bapak gua. Ya bapak gua datang, dia iya nyala Pak mobilnya, dia bilang. Padahal lu udah datang berlalu ya. Iya, tadi kan pergi berlalu, datang berlalu. Gua kira ini kayak di film-film ya kan, mobilnya bisa nyala. Konsep kali mobilnya Pak, gua bilang gitu. Coba matiin. Dimatiin. Lo berharap abis itu nyala lagi ya kagak. Pas itu doang sekali, nggak bisa nyala lagi. Semangat banget gila. Tapi gokil storytellingnya Bang Herman ini. Cuma ini Bang, gue tolonglah ya kan. Jangan sampai terulang lagi Bang yang kayak begitu. Iyalah, Bang. Ngeri. Gue juga ngeri. Iya, kalau cuma ngambil. Lu kalau ngeliat sejarahnya itu parah cuy. Kalau lu perdalemin itu parah. Gua sejarah banget. Ngambil susu. Yaudah, mungkin dari Bang Herman ceritanya sampai sini aja Bang ya. Iya, cerita gue cuma sampai sini aja Bang. Sini aja, ya. Thank you ya udah datang ke sekian kalinya nih. Dan nanti Bang Herman kalau udah berani lagi cerita soal
kejadian yang ada di rel kereta lagi, di kereta api ya. Tentang pekerjaan gue bang. Iya. Ada nanti next time ya bang. Next time ya, oke. Dan buat kalian yang pengen tanya lebih lengkap lagi mengenai cerita yang tadi dibawain sama Bang Herman, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Bang Herman. Ada di mana bang? Catatan si Blem. Udah banyak kok nih yang suka nonton Lentera Malam, banyak juga yang DM gue bang. Oh udah banyak ya. Ada yang iya kan kemarin sebelumnya itu kan banyak yang nanyain tentang loker gitu. Iya, loker gimana tuh, ada gak tuh? Gue bisa bilang, alhamdulillah, 1 orang subscriber Lentera Malam udah ada 1 yang keterima. Serius lu bang? Iya, 1. Gara-gara dapat info dari lo nih. Alhamdulillah gue menjadi manusia yang berguna untuk orang lain. Alhamdulillah. Ini biasanya lo share di sosmed lo, di Instagram lo? Iya, gue karena dia bertanya, akhirnya gue menjawab kan gitu. Bang, ada nggak loker? Gue kasih linknya, lu cek, lu siapin berkasnya, lu maju. Kalau ada yang perlu lu tanya, gue jawab semaksimal mungkin. Gue kasih tips dan clue-nya bagaimana cara biar sukses gitu. Alhamdulillah 1 orang. 1 orang. Selamat, semoga betah ya. Iya, betah kerja di sana. Betah ya, harus betah bang. Iya. Sama ini apa namanya? Ini lu bisa kasih sharing juga gak? Apa sih paling utama itu biar keterima di jadi karyawan kereta api? Oh, lo bertanya bagaimana caranya bisa? Iya, yang paling utama aja, yang paling utama. Yang paling utama 1, kita gue mau sharing di sini ya. 1, kita pemberkasannya lengkap. 2, nilainya juga kita harus memenuhi. Kan 7, minimal 7 ya. Oh, nilai ijazah gitu. 7. Terus berkas lengkap, terus kita upload dokumen. Di sini nih biasanya orang yang gagal bang. Kenapa? Dia kan sifatnya itu bentuknya PDF kan. Dia itu kan ada batas maksimal kita upload. Di situ orang yang nggak paham, seharusnya kan bentuknya itu PDF, tapi kita harus convert dulu karena size-nya kan lebih besar. Kita harus convert bagaimana caranya ukurannya itu keterima sama server. Itu doang. Kadang itu orang udah gagal berkali-kali sampai dia budek dan dia malas bertanya ataupun nggak ada juga yang mau menjawab. Akhirnya stuck di situ bang. Wah, itu hal kecil tapi pengaruhnya gede banget itu. Iya, kecil. Iya, banyak emang orang yang nggak tahu. Kalau misalkan lo kirim email, apalagi ke website gitu, itu kan website ya, website kereta api ya. Iya. Itu memang harus ada maksimal size-nya dan lo bener-bener harus kurang dari itu size-nya. Kalau enggak mau sampai kapanpun mental. Nggak jalan. Nggak, iya. Nggak terima lo. Iya, nggak proses. Nah, itu. Gitu. Kalau orang yang malas bertanya, malas cari tahu, udah gagal, jadinya mengeluh, marah, akhirnya nggak dikerjain lagi. Udah, bodo amat gitu kan. Gitu. Kalau misalkan dia ingin cari tahu, bertanya, sebisa mungkin kalau ada orang yang kenal gue dan bertanya sama gue jawab bang dengan baik. Sama nilai ijazah rata-rata 7. Iya, 7. Gue 6 bang. Bisa lah. Nggak diterima bang. Yaudah, mungkin untuk video kali ini cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Herman. Izin pamit. Bye.